Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ani Winarti, Senior Training dan Mentoring Officer dari program Seed for Women yang akan menjadi moderator untuk sesi kali ini, yaitu sharing session dengan topik cerita sukses perempuan pengusaha kecil dan perempuan agen laku pandai. Kalau tadi sesinya agak berat nih, nah kalau sekarang ini sesinya yang ringan-ringan aja. Kita akan banyak berbincang dengan dua narasumber kita yang langsung diimpor dari Malang. Pengalaman beliau-beliau mengikuti program Seed for Women seperti apa. Nah, sebagaimana pemaparan sebelumnya, kita tahu bahwa program Seed for Women telah berjalan selama 3 tahun di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Nah, dengan berbagai macam intervensi yang sudah dilakukan yang berfokus pada literasi keuangan dan juga pengembangan bisnis, program juga menyasar hal lain yaitu peningkatan inklusi keuangan, di mana program bekerjasama dengan mitra yaitu Bank Jatim, Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian melatih dan mendampingi secara intensif para peserta yang mendaftar menjadi agen laku pandai sehingga para agen ini bisa memberikan layanan keuangan yang inklusif untuk para peserta lainnya sekitar 850 orang yang ada di sekitar 60-an kelas yang ada di Kabupaten dan juga Kota Malang. Nah, tentunya serangkaian kegiatan-kegiatan yang komprehensif ini memberikan dampak positif untuk para peserta dan juga agen laku pandai. Namun sebelum kita banyak berbicara dengan narasumber kita, mohon izinkan saya untuk berbagi sekilas mengenai materi pembelajaran dari program Seed for Women yang diberikan kepada peserta dan juga agen laku pandai selama 3 tahun. Nah, ini bisa dilihat di layar ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin saya bisa dibantu untuk klik-klik next-nya. Baik, ini materi pembelajaran peserta program. Jadi tahun pertama, ini kita ada pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada tujuan bisnis, dasar literasi keuangan dan juga mengenal lembaga keuangan formal. Dan juga bagaimana menghitung harga pokok produksi ini adalah materi-materi yang kemudian diberikan oleh program berdasarkan hasil need assessment di awal kegiatan. Kemudian program juga bekerjasama dengan para mitra untuk memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai branding dan pemasaran digital. Di program Seed for Women juga ada berbagai macam webinar dengan topik-topik yang menarik termasuk juga keamanan cyber karena kita tahu sekarang semua serba digital, keamanan cyber itu harus terjaga ya. Kemudian juga akses fasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi halal. Nah, di tahun kedua dari program Seed for Women ini materinya kemudian lebih beragam dan berdasarkan evaluasi dari tahun pertama, materi juga ditambahkan mengenai perizinan usaha karena ternyata ada kebutuhan dari para peserta program untuk mengetahui perizinan usaha itu seperti apa sih dan apa manfaatnya untuk perkembangan usaha mereka, dan kemudian juga ditambahkan mengenai bagaimana membuat laporan laba rugi. Dan metode lain yang juga ditambahkan di tahun kedua yaitu kuliah WhatsApp yang merupakan penguatan dari materi yang ada di modul peserta. Oke, nah ini di tahun ketiga. Tahun ketiga merupakan tahun penguatan dari materi-materi yang diberikan sebelumnya di tahun pertama dan juga tahun kedua. Ini metodenya juga beragam ya, dari pelatihan dan pendampingan yang intensif, kemudian webinar-webinar, kemudian juga ada kuliah WhatsApp dan juga akses fasilitasi perizinan usaha dan sertifikasi halal. Nah, dari program Seed for Women untuk pengembangan bisnis juga mengajarkan peserta untuk beralih ke digitalisasi, termasuk misalnya pemasaran, kemudian bagaimana memasuki marketplace dan juga pencatatan keuangan menggunakan aplikasi keuangan digital. Kami bekerja sama dengan UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pelatihan pencatatan keuangan usaha secara digital ini. Oke, nah ini tentang peserta program. Nah, kemudian bagaimana dengan agen laku pandai? Apa sih materi pembelajaran yang diberikan selama 3 tahun? Baik, di tahun pertama untuk para peserta yang mendaftar sebagai agen laku pandai, ini calon agen mendapatkan materi dasar dari mitra program. Kemudian juga mendapatkan materi dari program Seed for Women, bagaimana melakukan manajemen likuiditas, kemudian bagaimana melakukan pencatatan transaksi, bagaimana kemudian memberikan pelayanan yang prima dan juga pemasaran. Kemudian di tahun kedua, ini materinya sama dan juga diperkuat dengan adanya kuliah WhatsApp. Jadi para agen ini tidak dilepas begitu saja ya setelah pelatihan, dilepas tidak seperti itu, tapi kemudian didampingi secara intensif sehingga para agen ini siap menjadi agen yang
mumpuni sehingga bisa memberikan layanan yang inklusif kepada para pesertanya di kelasnya masing-masing. Kemudian di tahun ketiga, selain materi dasar, program Seed for Women dan juga para mitra juga memberikan materi yang lebih advance atau materi lanjutan, yaitu public speaking dan juga analisa pencatatan transaksi keuangan. Nah, untuk itu dari materi-materi yang sekian banyak ini, tentu Bapak dan Ibu bertanya-tanya, apa sih manfaatnya untuk para peserta dan juga agen laku pandai? Untuk itu kita akan banyak berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Oke, yang pertama, ini saya akan berbagi profil singkatnya dulu nih. Kalau kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang ya, bunda-bunda ya. Jadi kalau di program Seed for Women, kita biasanya panggil peserta nih Bunda and Sisters, seperti itu supaya kekinian ya. Baik, narasumber kita yang pertama ini Mbak Hilda Ariska, usia 32 tahun dari Kecamatan Sukun, Kota Malang. Nah, ini Mbak Hilda ini punya usaha dengan nama Dapur Marhab, yaitu resto lalapan crispy dan bakso. Tersedia secara online juga ya. Jadi Bapak dan Ibu monggo yang mau mungkin kuliner ke Malang, mencoba bakso Malang ini bisa mampir ke tempat yang Mbak Hilda, ini baksonya luar biasa ya. Nah, ini sejak tahun 2018 dengan jumlah pekerja sebanyak 4 orang. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua, halo Bu Nani. Ini namanya Bu Nani Hartanti, usia 45 tahun. Ini 45 tahun atau 17 tahun nih, Bu? Ohnya 17 tahun terus ya, wah sama dong, Bu. Baik. Ya, kita menolak tua ya, Bu ya. Ini dari Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, memiliki usaha dan bebek goreng dengan nama Bunda Kinan sejak tahun 2022 dengan jumlah pekerja 1 orang dan bisnis skincare ya Bu ya, biar tetap glowing. Nanti saya selainnya harus konsultasi nih Bu. Yang tersebar di Kota Malang sampai dengan Kalimantan dengan jumlah agennya 7 orang. Wah, luar biasa. Ini langsung dari Malang untuk berbagi cerita kepada kita semua di Jakarta dan juga kepada para tamu-tamu undangan yang hadir secara online ya. Mau tepuk tangannya dong supaya rame nih. Baik, terima kasih sekali. Oke, nah ini pertanyaan pertama nih ingin saya tanyakan dulu kepada Mbak Hilda. Jadi Mbak Hilda ini merupakan peserta yang sudah mengikuti program Seed for Women sejak tahun pertama. Artinya sudah kurang lebih 3 tahun ya Mbak ya. Tentunya kita tahu 3 tahun ini bukan waktu yang sedikit ya, bukan seminggu, 2 minggu, tapi ini 3 tahun. Apakah ada tantangan atau kendala yang Mbak Hilda hadapi ketika mengikuti program Seed for Women? Dan kemudian setelah mengikuti sekian banyak intervensi yang ada di program, apa sih manfaatnya untuk diri sendiri, keluarga, dan terutama untuk perkembangan usahanya Mbak Hilda? Nah, kemudian ini nih Mbak, bicara juga soal akses agen laku pandai. Tentunya di kelas Mbak Hilda juga ada agen laku pandainya, Ge. Nah, apakah Mbak Hilda akses dan apa layanan yang Mbak Hilda gunakan ke agen tersebut? Monggo Mbak Hilda, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya adalah Hilda Ariska. Usia saya 32 tahun dan saya juga memiliki produk yaitu Sari Kedelai. Mungkin kalau pergi ke Malang gitu cari oleh-oleh bisa ke rumah saya gitu. Juga ada Antari, itu kembang goyang kalau di Jakarta mungkin namanya ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk mewakili saya dan teman-teman saya untuk mengucapkan rasa yang terima kasih kepada program Seed for Women berserta para partner karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa sehingga kami UMKM Malang itu bisa mendapatkan pendampingan sampai saat ini. Terima kasih banyak dan mungkin kami tidak bisa membalas dengan uang atau materi karena memang pendampingan ini sangat luar biasa dan sangat berimbas untuk keuangan serta untuk keluarga. Begitu, terima kasih. Dan ke pertanyaannya, kendala dan tantangan. Kendala dan tantangan yang saya hadapi ketika mengikuti program Seed for Women itu yang pertama adalah malu untuk ikut. Karena kan katakan saya kan tahun pertama untuk mengikuti ya. Itu kan ada kelompok usaha tuh, enggak saya aja, ada 5. Nah, saya tuh merasa kalau di 5 itu saya tuh orang yang mungkin usahanya masih nol banget gitu, enggak ada, belum ada yang namanya HPP. Jadi kita jualan asal jual kayak habis sekolahan di pasar bahan-bahan jual sesuai dengan harga pasaran yang ada. Oh, kayak tetangga saya jualnya 1.000, saya jual 1.000. Tapi nggak tahu itu harganya dari mana. Nah, ketika mengikuti program Seed for Women, kita dikasih modul yang komplit sekali. Jadi di modul ini ada cara menghitung HPP, ada pencatatan keuangan, serta kita disuruh rutin untuk menabung. Nah, kita nggak bisa bohong nih ketika mentor tanya, apakah sudah menabung? Sudah. Dilihat, ternyata di lingkar. Nah, kita tahu tuh. Nah, setelah ikut Seed for Women tuh kita jadi tahu ternyata HPP itu penting. Nah, setelah kita tahu HPP, kita tahu keuntungan kita.
setelah tahu keuntungan kita bikin laba rugi. Nah, itu menjadikan manfaat ketika saya ikut Street for Women sehingga suami itu percaya itu. Oh, ternyata setelah keluar ke pertemuan tuh ada manfaatnya. Terlihat potensi saya ketika berusaha itu bisa membangun keuangan dengan apa? Memisahkan antara keuangan keluarga dengan usaha. Jadi kan kalau sebelum ikut Street for Women tuh campur semua itu. Jadi saya usaha bukannya menghasilkan malah mengurangi. Jadi kok minus terus, dikasih segini kurang kemana? Soalnya saya buat belanja, ternyata labanya kurang kayak gitu kan. Jadi tidak bisa menutupi kekurangan di keuangan. Akhirnya setelah dipisahkan dengan buku yang modul seperti ini dan bisa nih, oh, kok uang saya kok kurang, kenapa awalnya? Bisa introspeksi, ternyata ada pengeluaran yang tidak perlu saya pakai seperti itu. Jadi lebih disiplin gitu. Selain itu manfaatnya saya rasakan setelah mengikuti program Street for Women itu kita jadi perempuan tuh berdaya sekali. Jadi bukan sekedar kita berdaya mandiri, enggak. Di Street for Women kita diajarkan bahwa perempuan itu berdaya untuk keluarganya, bukan menjadi mandiri. Jadi kita tetap tuh dengan suami itu balance gitu. Bukan bertengkar setelah kok ikut pelatihan, setelah ikut kok jadinya songong, enggak. Jadi setelah ikut tuh malah kita kayak bersinergi gitu. Oh iya ya, jadi kita bisa bagi sama suami kita nih, Mas saya dapat ini loh, ini gini ngatur keuangan gini, usaha gini. Nah dari situ suami juga ikuti, oh ternyata keren juga ya usaha. Dari dulunya dia kayak usaha kok bikin boncos saja, sekarang usaha semakin bisa menguatkan perekonomian rumah tangga. Tapi tetap kita harus tetap kayak suami itu juga itu pemimpin di keluarga kita kayak gitu. Jadi balance gitu loh. Anak-anak juga bahagia kan lihat orang tuanya semakin rukun. Tetap ya kita bisa pergi bareng tanpa kita bingung, oh besok itu masih ada beras kayak gitu. Kasarnya gitu. Setelah ikut program itu kita lebih happy ketika berusaha dan kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain seperti itu. Dan untuk agen laku pandai, kebetulan di kelompok kami, di kelompoknya Bu Ani itu kita ada kelompok memang. Kita dirutinkan untuk mengikuti. Jadi pertama itu tuntutan. Ketika bertemu itu kita harus gini, harus ada penabungan saat itu. Dan kebetulan di kelompok kami itu ada penabungan emas, arisan emas gitu. Jadi setiap 6 bulan kita bagi emas. Nah juga ada kita nabung uang. Jadi kita kalau setiap 6 bulan itu kita kumpul-kumpul, ternyata kita punya uang yang lumayan nih, nanti kita putar lagi bisa buat modal kayak gitu. Seperti itu Mbak Ani. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Jadi alhamdulillah ya, salah satu manfaat dari program Street for Women adalah membuat suami istri semakin harmonis ya. Betul sekali. Semakin harmonis, semakin cinta. Jadi bisa mendukung perekonomian keluarga. Nah ini saya lihat Mbak Hilda bawa buku atau modul peserta ya. Mungkin bisa diperlihatkan nih Mbak. Siap. Nah ini adalah modul yang diberikan oleh program Street for Women kepada para peserta. Ini ada juga tabel untuk pencatatan keuangan ya, pencatatan keuangan untuk usaha, dan juga di bagian belakang ini ada kalender menabung. Iya. Ya, jadi ini para peserta diberikan challenge selama 45 hari untuk menabung rutin. Betul. Nominal tidak masalah, yang penting adalah rutinitasnya rutin. untuk membentuk rutinitas atau kemudian kedisiplinan baru. Dan juga tadi Mbak Hilda ini mengakses agen ya, agen Pegadaian ya Mbak ya? Agen Laku Pandai Pegadaian. Nah ini bisa diperlihatkan Mbak nih bukunya. Permisi. Ya, ini adalah buku tabungan dari Street for Women di mana peserta ketika menabung ke agen, ini akan ditulis jumlahnya dan kemudian diberi bintang oleh agennya. Jadi semakin banyak bintangnya, peserta berkesempatan untuk mendapatkan poin-poin untuk menjadi peserta terbaik. Kemudian uangnya ini oleh agen akan disetorkan ke mitra lembaga keuangan masing-masing, ke Bank Jatim, Bank Syariah Indonesia ataupun ke Pegadaian. Dan ini sekarang jadi rajin menabung ya Mbak ya? Alhamdulillah jadi rajin. Yang tadinya kita sebelumnya sempat ngobrol, yang sebelumnya agak amburadul nabungnya, sekarang jadi betul, sekarang tertata. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau soal perizinan usaha, setelah mengikuti program Street for Women jadi punya izin usaha apa aja nih? Iya, alhamdulillah setelah mengikuti program Street for Women itu perizinannya lengkap, mulai dari NIB, PIRT, halal, serta merek. Jadi setelah ikut itu kita benar-benar dicetak untuk bukan sekedar berusaha, tapi benar-benar usaha kita itu bisa nanti diturunkan untuk anak-anak kita, lengkap dengan perizinannya, seperti itu. Alhamdulillah, jadi perizinan lengkap yang tentunya akan membantu perkembangan usaha. Betul ya. sekali. Mbak mungkin boleh di-spill nih Mbak, setelah ikut program Street for Women terjadi, ada nggak Mbak terjadi peningkatan keuntungan atau profit di usaha Mbak, dan kira-kira di persentase berapa nih Mbak jika
jika dibandingkan sebelum dan sesudah mengikuti program Seed for Women? Oke, baik. Untuk profitnya itu naiknya bisa 50%. Karena kan di Seed for Women itu kita bertemu dengan produsen-produsen makanan lain. Nah, itu kita kolaborasi. Dan alhamdulillah di kelompok saya itu juga ada minuman gitu, ada dessert juga. Jadi kita gabung, ketika kita basar, kita tuh combine. Kita tuh jadikan kayak bundling gitu. Jadi ayam geprek sama teh tarik gitu. Jadi itu membuat semakin konsumen itu kan kalau banyak varian, banyak yang datang ke konsumen kita, ke tempat kita. Jadi dengan adanya program ini alhamdulillah profit saya itu bisa naik sampai 50% dan itu benar-benar bisa bikin daya tarik gitu loh kalau bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi, dan terima kasih sudah dipertemukan di program Seed for Women ini begitu. Terima kasih juga Mbak Hilda. Jadi salah satu manfaatnya adalah bagaimana bisa berjejaring dengan peserta lain, kemudian buat usaha bareng, bikin bundling produk yang pada akhirnya meningkatkan profit di usahanya. Betul. Mbak Hilda ya. Oke, terima kasih. Kita sekarang berlanjut nih ke Ibu Nanik yang walaupun usianya sudah 45 tahun tapi tetap merasa muda ya, sama seperti saya Bu, kita masih tetap 17 tahun ya Bu ya. Baik, nah Bu Nanik merupakan peserta di tahun kedua yang artinya sudah 2 tahun mengikuti program dan juga sudah menjadi agen laku pandai dari program Seed for Women, yaitu agen Pegadaian selama kurang lebih 10 bulan. Nah mungkin Bu Nanik bisa cerita nih Bu, tantangan apa sih yang Ibu hadapi sebagai peserta dan juga agen laku pandai di program selama 2 tahun ini dan selama 10 bulan menjadi agen? Dan kemudian manfaat yang Ibu rasakan setelah mengikuti program Seed for Women itu apa Bu? Monggo. Perkenalkan, nama saya Nani Hertanti. Saya di sini sebagai peserta Seed for Women, juga agen Pegadaian. Di sini saya mempunyai tantangan. Kalau di Seed for Women mungkin saya di pencatatan. Maklum sebagai mak-mak mungkin saya aktivitasnya lebih banyak sekali. Karena saya mempunyai 3 bisnis ya sekarang ya. Dari warung, terus agen Pegadaian, sama menjadi stokis di RK Kosmetik. Seperti itu. Jadi kalau tantangan itu, pencatatan itu memang harus disiplin di sini kita. Diwajibkan karena kita dituntut untuk melakukan mulai dari pemasukan, pengeluaran itu memang harus benar-benar tertata rapi. Dan untuk mengatasinya sih saya setelah melakukan kayak produksi, pembelian bahan-bahan produksi sampai penjualan, kita mencatatnya di malam hari setelah kita melakukan aktivitas gitu. Jadi harus benar-benar tertata, benar, tanpa ada kecolongan untuk ada kerugian di sini. Jadi kalau walaupun kita rugi, kita itu sudah tahu di mana letak kerugian kita. Gitu. Seperti itu sih, Mbak. Untuk manfaat ya. Manfaatnya yang saya rasakan di sini, saya merasa lebih percaya diri, lebih semangat, lebih optimis, dan saya merasa lebih kayak memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Usaha saya lebih meningkat setelah mengikuti program Seed for Women ini. Dan lebih menyayangi keluarga. Di sini saya bermanfaat lagi menjadi agen laku pandai. Di sini saya mendapatkan penghasilan yang double, pemasukan yang luar biasa untuk profit saya. Dengan begitu 1 bulan mungkin saya mendapatkan profit yang cukup lumayan sebagai ibu rumah tangga seperti saya. Mendapatkan 1 bulan mungkin 500 sampai 1 juta. Itu buat saya mungkin bisa membahagiakan keluarga saya untuk kedepannya. Dan saya bisa mengajak anak saya jalan-jalan di luar sana gitu. Ya seperti itulah. Baik, terima kasih. Jadi sebagai agen laku pandai ini Bu Nanik mendapatkan tambahan penghasilan itu sekitar 500 sampai dengan 1 juta setiap bulannya ya Bu ya. Nah Bu, ingin tahu nih Bu, kalau misalnya tantangan Ibu sebagai agen laku pandai di sekitaran Jabung nih apa nih Bu? Apakah ada hal-hal atau kendala yang dihadapi? Kalau tantangan saya di lingkungan saya mungkin saat ini saya tinggalnya kan di asrama militer. Nah itu produk kita yang ada di Pegadaian mungkin masih belum memasuki di anggota militer, seperti anggota
PNI dan Ibu Persit. Dari sini saya mengatasinya itu untuk menawarkan produk yang lain seperti arisan emas, terus nabung emas, sama cicilan emas. Untuk itu kita mungkin ke investasi ya, untuk mempelajari ke ibu-ibu Persit, ayo ibu-ibu kita nabung emas, kita cicil emas untuk masa depan anak-anaknya kelak, seperti itu. Jadi sebagai agen laku pandai, Bu Nani juga memberikan edukasi ke masyarakat sekitar ya, bahwa kalau misalnya mendengar kata pegadaian, ini tidak asosiasinya dengan menggadaikan saja atau pembiayaan, tapi juga bagaimana kemudian kita sebagai perempuan pengusaha bisa melakukan investasi jangka panjang. Caranya gimana sih? Cicil emas, nabung emas, atau mungkin ikut arisan emas. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, aduh kalau beli emas itu mahal, apalagi sekarang harganya semakin naik. Tapi ternyata melalui Bu Nanik bisa memberikan edukasi bahwa memiliki emas untuk investasi jangka panjang itu mudah. Gimana caranya? Bisa lewat menabung, menyicil, ikut arisan, seperti itu ya Bu Nani ya. Lebih mudah. Lebih mudah. Nah, tadi bicara juga soal melakukan pencatatan transaksi secara rutin nih, di mana program Seed for Women itu melatih para agennya untuk catat rutin supaya tahu berapa penghasilannya. Nah, ini mungkin bisa diperlihatkan Bu, buku pencatatan yang diberikan oleh program Bu. Nah, wah ini bisa dilihat. Oh, ini untuk peserta ya. Baik, peserta. Jadi untuk bukunya ini yang berwarna biru. Untuk umum seperti ini. Oh, baik. Wah, luar biasa banyak nih Bu catatannya nih Bu. Lumayan. Wah, tepuk tangan. Luar biasa. Rumah tangga seperti saya itu sangat lumayan lah. Sangat lumayan. Ya, tanpa mengeluarkan uang dari suami, nggak ngutik-ngutik uang suami, kita punya intensi sendiri. Baik Bu, setelah ini saya daftar jadi agen Bu ya. Baik, jadi melalui buku ini Ibu dilatih oleh program untuk melakukan pencatatan keuangan, baik transaksi yang dilakukan oleh peserta maupun masyarakat umum. Jadi Ibu juga selain melayani peserta juga melayani masyarakat umum. Jadi bisa dibilang layanan keuangan yang bisa dilakukan lewat Bu Nani adalah yang pertama tadi itu misalnya bicara soal gadai atau pembiayaan ya. Lalu kemudian juga yang non gadai ada tabungan, cicilan, dan arisan emas, bisa bayar token, ya, pulsa apa lagi nih Bu? Pulsa, seperti itu. Wah luar biasa ya Bu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke kantor. Gitu. Cukup ke rumah saya udah semua beres. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bu Nani. Oke Bu, Bu Nani menginspirasi supaya saya juga menjadi agen ya Bu ya. Lumayan buat nabung emas nanti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilda dan juga Bu Nani. Ini saya ingin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, setelah mengikuti program Seed for Women di mana Mbak Hilda kurang lebih 3 tahun, Bu Nani juga kurang lebih 2 tahun dan juga sebagai agen laku pandai di program. Apakah setelah ikut program, bunda-bunda ini, bunda dan sister ini juga kemudian sharing ilmu nih ke masyarakat sekitar. Jadi kita ingin tahu apa kemudian masyarakat sekitar ini mendapatkan transfer ilmu sehingga kemudian efeknya menular ke lebih banyak perempuan lain. Ini gimana nih Mbak Hilda? Oke. Karena kan di Seed for Women itu kan kita selalu ada kegiatan ya. Kita diajarkan untuk bikin konten creator sama copywriting. Nah, itu selalu saya kalau habis pelatihan ataupun kita pertemuan itu aku kan langsung upload ke sosmed. Nah, itu kan teman-teman mesti tanya tuh, bagaimana Mbak caranya kalau itu bisa ikut? Tapi kan sayangnya programnya udah nggak ada. Akhirnya aku jawab, oh ya kamu butuhnya apa? Kayak gitu, kayak aku masih bingung nih cara ngitung HPP. Nah, aku kasih nih kayak kopiannya, aku kasih ini coba diisi langsung aja variabel-variabelnya diisi. Habis itu bisa untuk menentukan HPP-nya. Itu luar biasa sekali. Jadi kan tabelnya itu sangat mudah untuk dipelajari. Setelah itu kalau ada temanku yang mau kayak aku mau bikin NIB, PRT, kebetulan dan alhamdulillah aku dapat pendampingan dari Seed for Women untuk bisa bikin itu. Aku bikinkan teman-teman dan itu secara gratis karena aku tahu sekali kan di Seed for Women kita juga free ya, kita didampingi. Jadi aku tuh ingin teman-temanku yang belum merasakan itu bisa merasakannya walaupun itu lewat aku. Mungkin nggak seperti Seed for Women ya, yang full banget cover. Setidaknya aku bisa bermanfaat seperti Seed for Women, seperti itu. Baik, luar biasa Mbak Hilda. Yang tadi tidak punya perizinan jadi punya perizinan.
Dan kemudian naik tingkat lagi nih Bun. Kemudian membantu teman-teman pengusaha lainnya untuk bisa membuat NIB atau Betul. perizinan usaha ya. Lanjut terus ya Bun ya. Siap. Baik. Nah kemudian kalau Bu Nani gimana nih Bu? Kalau saya saat ini sharing-sharingnya di sosial media. Oh anak digital. Iya, karena Oke, saya Bu. lebih nyaman nongkrongnya di itu sosial media dibanding Baik. dunia nyata. Karena kalau di dunia nyata kan saya berhubungan dengan ibu persit itu aja tanpa menghasilkan. Jadi saya lebih larinya ke sosial media. Gitu saya posting-posting gitu di Facebook, di story WA gitu. Setelah itu kayak apa ilmu yang saya dapatkan dari Sit for Women itu kan sangat penting banget gitu. Banyak supaya orang-orang yang di luaran sana itu wanita-wanita di luaran sana itu bisa termotivasi dengan saya seperti itu. Biar semangat. Oh, saya seperti ini loh wanita hebat itu ternyata cuman IRT itu bisa berpenghasilan. Kalau kita mau berusaha, mau belajar gitu loh. Kalau cari tahu mungkin bisa WA saya, caranya seperti apa gitu. Itu yang saya terapkan saat ini. Baik, jadi kalau misalnya Mbak Hilda caranya offline nih membantu lingkungan terdekat Kita, ya. Nah, kalau misalnya Bu Nani ini memilih cara digital yang kemungkinan lebih banyak menjangkau para perempuan pengusaha lainnya di luar sana. Seperti juga kayak misalnya Bu Nani juga punya bisnis skincare nih dari Malang sampai dengan Kalimantan tuh jauh banget ya Bu ya. Sampai dengan 7 agen nih luar biasa ya Bu ya. Iya, makanya Usahanya semakin dari lancar. sosial media itu kita ketemu. Sosial media. Iya, kan oke. seluruh Indonesia kita bisa lihat postingan kita. Betul, Seperti itu. sebagaimana juga tadi di program Sit for Women kita juga sama-sama belajar mengenai pemasaran digital ya. Iya. Jadi udah nggak zamannya nih jualan offline, sekarang Iya. juga kita harus jualan online, menjangkau lebih banyak calon pelanggan di luaran sana di seluruh Indonesia. Iya. Tapi kita tetap base-nya di Malang seperti Iya. itu ya. Baik. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Hilda dan juga Bu Nanik. Ini mumpung disaksikan oleh para tamu-tamu undangan penting nih. Ada Pak Ade, Pak Andi dan juga Pak Erdi nih. Harapannya terhadap program Sit for Women dan juga mungkin program-program sejenisnya. Ini harapannya apa nih sebagai perempuan pengusaha kecil mewakili suara 854 peserta program. Monggo, dari Mbak Hilda dulu nih. Oke, terima kasih. Untuk harapan saya tuh saya berharap bahwa program seperti ini tuh bisa dikembangbiakkan gitu. Ini soalnya pendampingnya itu bukan sekedar kita datang selesai itu enggak. Kita benar-benar didampingi apa yang kita butuhkan. Mungkin kan kadang itu orang mindsetnya cuma kalau orang usaha itu butuhnya modal, padahal enggak. Yang perlu dibangun pertama kali adalah mindset pola pikir kita. Itu susah sekali loh untuk ibu-ibu dirubah. Nah, Sit for Women tuh bisa sabar gitu. Setiap hari mengingatkan, ibu jangan lupa ya catatan keuangan, ibu nabung ya, ibu dicatat ibu. Jadi kayak itu loh, bener-bener kayak ibu yang ngasih tahu anaknya gitu, bener-bener mengolahnya bagaimana tuh kamu bisa bertumbuh dengan baik, bukan sekedar datang setelah itu saya goodbye laporan udah enggak. Dan bener-bener kayak sampai sekarang tuh kayak nggak percaya tuh 3 tahun dibina sama Sit for Women itu benar-benar luar biasa. Dan saya berharap semoga perempuan di sana tuh bisa merasakan apa yang saya rasakan, agar terbentuk perempuan berdaya yang bisa bahagia bersama keluarganya. Jadi keluarganya bisa utuh gitu, seperti itu. Apalagi kan kita lihat di sekarang tuh kayak di TikTok gitu kan banyak sekali yang keluarga bunuh diri, ada yang itu kan miris ya, karena masalah mungkin mental health-nya kurang, ekonominya kurang, dan mungkin karena belum bertemu program Sit for Women seperti itu. Dan saya berharap ada program seperti ini, mungkin kalau Sit for Women-nya udah nggak ada, programnya diadopsi gitu. Nah, kan karena isinya tuh sangat penting banget dan berbobot. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya dapat insight baru nih. Tadi bagaimana belajar literasi keuangan bisa mencegah bunuh diri ya. Betul. Benar, Itu betul. kelihatannya kan kayak oh masalah ekonomi. Padahal kalau kita benar-benar mau terjun langsung ke contohnya kan di tempat saya tuh memang ada yang keluarga itu memang benar-benar apa ya? Mau bilang miskin gimana? Cuma memang dia itu memang nggak apa ya? Ekonominya tuh sangat rendah dengan keluarganya yang banyak, anaknya tuh banyak 5 gitu ya. Itu kan kalau ibunya mentalnya nggak benar-benar kuat, itu kan berbahaya itu. Dan itu sangat dibutuhkan sekali untuk program seperti ini karena memang perempuan itu harus diberdayakan, bukan sekedar kita butuh modal aja enggak, kita juga harus punya mindset yang kuat sebagai seorang ibu agar apa ya
rumah tangga itu bisa kokoh gitu loh, kan dibutuhkan ibu dan ayah, nggak bisa cuma ayah aja, ibu aja nggak bisa. Dua-duanya harus bisa combine dan bisa maju bersama, bahagia bersama, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hilda, tepuk tangan Ya. dong. Ya memang benar. Jadi di program Seed for Women selain juga tentang literasi keuangan, pengembangan bisnis atau juga inklusi keuangan, di program juga memberikan kepercayaan diri. Kepercayaan diri kepada para peserta bahwa saya sebagai perempuan ini bisa, dan juga bagaimana membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa mendukung perekonomian keluarga dan membentuk kesehatan mental yang juga baik ya, seperti itu. Oke, nah sekarang ke Bu Nani nih sebagai peserta dan juga agen Laku Pandai program. Harapan kedepannya terhadap program dan juga kepada para stakeholders nih yang hadir di ruangan ini ataupun yang mengikuti kegiatan secara daring. Monggo Bu. Dengan status saya sebagai ibu rumah tangga, lulusan cuman SMA doang, ternyata saya punya banyak pengalaman di sini yang luar biasa dengan profit yang luar biasa juga. Nggak kaleng-kaleng buat saya. Jadi buat saya ke depannya Seed for Women itu makin hebat, makin keren, makin terus ada di kita supaya banyak wanita-wanita hebat yang di luar sana itu bisa merasakan dampaknya seperti itu. Terima kasih. Ya, semoga program Seed for Women bisa diadopsi dan juga direplikasi di banyak tempat di seluruh Indonesia ya. Baik ya, gini kita titip pesan untuk Pak Erdi ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Hilda dan juga Bu Nani untuk insight-nya yang luar biasa. Ini sangat, saya sampai merinding mendengar pengalaman dari dua narasumber kita. Bagaimana program Seed for Women ini tidak hanya kemudian bicara soal uang saja, bagaimana tidak bicara soal pengelolaan keuangan, tapi juga bagaimana bisa membuat keluarga semakin harmonis, bisa mendukung perekonomian, seperti itu. Monggo sekiranya dari Bapak dan Ibu yang hadir secara offline, jika ada pertanyaan ataupun mungkin ada yang bertanya secara online, mungkin MC bisa bantu membacakan. Belum ada? Baik, jika tidak ada, saya akan wrap up. Program Seed for Women tentunya memberikan manfaat baik, di mana peserta menjadi agen perubahan, tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, dan tentunya peningkatan usaha peserta. Lingkungan sekitar juga turut merasakan manfaat positif ini dengan adanya transfer ilmu. Nah, kehadiran agen Laku Pandai program juga memberikan akses keuangan yang inklusif, yang tentunya bisa membantu meningkatkan perkembangan usaha. Harapan kedepannya, semoga program Seed for Women atau modifikasinya bisa direplikasi oleh para stakeholders lainnya, sehingga manfaat baik ini bisa menyebar ke lebih banyak perempuan pengusaha di Indonesia. Kemudian untuk soft file pemaparan materi saya yang tadi saya sampaikan secara singkat, sekiranya Bapak dan Ibu berkenan, untuk soft file itu bisa dibagikan melalui nomor WhatsApp ataupun email yang diisi ketika mengisi lembar absensi di Zoom, ataupun misalnya Bapak dan Ibu yang hadir offline pun bisa nanti menyampaikan ke panitia. Baik, kalau tadi dari sekian banyak narasumber itu menyampaikan pantun, ya ini rasanya tidak afdol kalau saya tidak menyampaikan pantun juga nih. Baik, tapi Bu Ani sebelum pantun, ini mungkin juga bisa menambah testimoni juga dari salah satu peserta kita ya. Ini ada Ibu Fitria Yuni Rohmawati dari Kecamatan Bulu Lawanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kesempatan ini tidak bertanya, tapi saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada program Seed for Women, karena program ini saya jadi punya akun TikTok yang sangat berefek sekali kepada saya. Nih, alhamdulillah. Sekarang saya jadi konten creator yang diikuti kurang lebih 28.000 pengikut dalam waktu hanya 3 bulan. Wah, luar biasa ya. Jadi buat yang mungkin juga mau lihat seperti apa konten-kontennya, kita bisa cek nanti TikToknya Ibu Fitria Yuni Rohmawati ya. Sekali lagi selamat tentunya untuk Ibu Fitria karena sudah berhasil mendapatkan manfaat gitu ya dari program ini. Itu salah satunya sekarang bisa jadi konten kreator ya. Karena memang banyak sekali tentunya knowledge dan juga insight yang diberikan sama program ini. Silakan dilanjutkan kembali Bu Ani. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa sekali jadi peserta tapi juga sebagai konten kreator. Saya juga sebenarnya konten kreator, Mbak, tapi follower saya cuma satu, yaitu suami saya. Terpaksa soalnya. Kalau nggak mengikuti akun TikTok saya, tidur di luar. Baik, nah tadi menyambung pantun saya nih, ini pantunnya luar biasa nih. Buah mangga, buah kedondong. Tepuk tangan dong.
Baik, sharing session saya tutup. Salam perempuan berdaya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Ani Winarti. Berikutnya untuk menutup sesi ini kita akan abadikan momen spesial, kita akan berfoto. Silakan untuk berada di depan sini. Dan untuk itu mohon berkenan Bapak Erdi untuk juga mungkin sebelum meninggalkan tempat acara berkenan untuk foto terlebih dahulu Pak. Bersama tentunya dengan Bapak Ade dan juga Bapak Andi, mohon juga dapat bergabung bersama-sama. Kita akan abadikan momen kebersamaan di acara hari ini. Ya, baik, kita abadikan kebersamaan dengan peserta yang tadi juga sudah memberikan banyak sekali bagaimana pengalamannya selama mengikuti program Women for Seat for Women ini, dan juga tentunya terima kasih untuk Bapak Ibu yang saat ini masih setia menyaksikan secara online. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak tentunya kami ucapkan untuk Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif Bapak Dr. Erdi Rio SEMM yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini dan juga tentunya banyak tadi memberikan insight untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Eksekutif Director Mercy Corps Indonesia Bapak Ade Sukadis dan juga Director of Programs Agriculture, Entrepreneurship and Financial Inclusion Bapak Andi, dan juga terima kasih Pak. Terima kasih untuk narasumber peserta program Seat for Women, Ibu Hilda Ariska, Agen Laku Pandai Seat for Women, Ibu Nani Hertanti, dan juga Senior Training and Mentoring Officer program Seat for Women, Ibu Ani Winarti yang telah menjadi moderator di sesi kedua. Baik, dengan berakhirnya open discussion kita yang kedua, maka berakhir sudah rangkaian acara hari ini. Dan saya Mima mewakili segenap tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak Ibu karena sudah mengikuti acara ini penuh antusias ya. Terima kasih juga bagi Anda yang tadi sudah memberikan pertanyaan, tapi mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bahas bersama-sama mengingat adanya keterbatasan waktu, tapi semoga nanti ini bisa kita diskusikan di acara berikutnya. Dan setelah ini tamu undangan kami persilahkan nantinya untuk dapat menuju ke meja registrasi karena kami juga menyiapkan goodie bag yang berisi produk-produk dari para peserta program Seat for Women ini. Jadi silahkan nanti untuk bisa dibawa pulang ya. Dan juga silahkan dilanjutkan dengan makan siang serta networking. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya Irma Mima mewakili tentunya dari Mercy Corps Indonesia bersama dengan Citi Indonesia dan Citi Foundation. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Persembahan dari Mercy Corps Indonesia.